Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kami tidak hidup oleh karena setiap makanan atau minuman yang masuk melalui mulut kami, tapi kami hidup oleh karena firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah terang dan pelita di dalam jalan kehidupan kami. Karena itu kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar ada hati yang rindu untuk menyimpan firman ini, supaya dapat bertahan lama, bertumbuh dan berbuah di dalam segala tingkah laku dan pekerjaan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini, agar nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 28, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yaitu dusta mahkamah agama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab ini yaitu dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 diberikan tema menutup malu dengan dusta. Sebenarnya ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi, dan kalau kita perhatikan pada ayat 1 dan seterusnya, itu ada sebuah peristiwa yang terjadi. Ayat 4, pasal 28, dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar, takut, dan menjadi seperti orang-orang mati. Hal ini terjadi karena mereka sendiri menyaksikan peristiwa itu. Maka ada dua kelompok orang pada waktu itu yang bersepakat, bersekongkol. Yang pertama, kelompok para penjaga atau serdadu-serdadu yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus dan para pemimpin agama. Para penjaga yang menyaksikan kebangkitan Kristus menghadapi kenyataan yang menakutkan tentang apa yang mereka lihat. Sebab ketika mereka memberitahukan itu dan mereka menyiarkannya, maka ancaman mereka adalah mereka akan dihukum atau paling tidak mereka akan kehilangan pekerjaan mereka sebagai seorang prajurit atau serdadu. Namun bukan mereka menyampaikan kebenaran kepada orang banyak, mereka justru memilih untuk bersekongkol.
Mereka bersepakat dengan para pemimpin agama yang menyampaikan pikiran mereka bahwa kamu harus mengatakan hal-hal seperti ini. Untuk melindungi diri mereka, dan mereka harus mendapatkan sebagian dari harta mereka, itu mereka diberikan uang itu. Jadi kisah ini mencerminkan kondisi rohani yang pada saat itu, bahkan itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu sangat relevan dan hidup sampai masa kini. Di mana setiap keinginan untuk menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi dan pengaruh adalah sesuatu yang selalu ada dan hidup di mana saja. Baik dalam sebuah kelompok maupun di dalam pribadi. Ayat 2 dan 4 menegaskan tentang semua peristiwa yang disaksikan oleh serdadu-serdadu. Seperti ayat 4 tadi. Penjaga itu gentar dan ketakutan seperti orang mati. Oleh karena itu dalam bacaan ini ada dua tipe kelompok yang bersepakat. Mereka yang melihat dengan mata mereka dan mereka menjadi gentar, takut sampai hampir mati, tetapi juga kelompok para imam yang hanya mendengar lalu mereka berdasarkan informasi itu mereka membuat keputusan. Berkenaan dengan tema ini, yaitu menutup malu dengan dusta. Memang mereka malu karena merekalah yang menyalibkan Yesus, dan ketika Yesus bangkit, mereka harus malu karena orang yang mereka salibkan itu, bunuh itu, ternyata adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat bagian ini, tantangan kita pada saat ini adalah tantangan terhadap kebenaran. Kehidupan kita ini tentu banyak sekali informasi yang beredar, baik yang benar maupun informasi yang salah. Seolah-olah kebenaran sudah menjadi barang yang sangat langka, susah dicari. Kalau cari sesuatu yang tidak benar, maka akan kita menemukan banyak sekali. Dalam bacaan kita tadi, Matius 28, 11, 15, para penjaga memilih untuk menutup kebenaran tentang kebangkitan Yesus dengan menerima suap. Mereka lebih memilih untuk melindungi posisi mereka atau pekerjaan mereka sebagai seorang serdadu daripada mereka menyampaikan kebenaran, sebab mereka akan disiksa atau mereka akan dihukum. Tentu sebagai jemaat, kita juga ditantang untuk tidak mudah terpengaruh oleh pikiran yang menyesatkan atau kata orang hoax yang sering kali bertentangan dengan kebenaran. Kita dipanggil untuk berpegang pada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Meskipun itu sesuatu yang sulit dan sangat mengganggu reputasi atau apa yang menjadi milik kita anggap besar itu. Terutama dalam kehidupan persekutuan majelis jemaat. Karena ada di rayon, pasti ada banyak hal yang untuk menahan, mempertahankan kebenaran kita sering ribut. Tapi juga di 10 KSP yang ada ini. Kebenaran apa yang kita pertahankan di masing-masing KSP, sedangkan kita sulit untuk bersama-sama. Itu yang pertama, bahwa kebenaran bahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, itu sesuatu yang sangat langka sekali. Tapi kalau mau cari yang hoax, itu terlalu banyak. Yang kedua, apa resiko kalau kita mengatakan kebenaran itu? Memberitakan kebenaran seringkali membawa resiko yang berat. Para penjaga menyadari bahwa jika mereka bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi, konsekuensi menanti mereka akan sangat berbahaya.
Yesus saja mereka bisa bunuh, apalagi dengan serdadu. Prajurit yang menjaga, menyampaikan kebenaran itu. Mereka bisa saja kehilangan pekerjaan atau mereka bahkan nyawa mereka. Namun hal ini tidak seharusnya menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan jika kita ketahui. Dalam kehidupan kekristenan kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara menyampaikan kebenaran atau tidak, atau mengikuti apa yang terjadi. Padahal kalau kita perhatikan dalam khotbah di bukit, ungkapan kata-kata bahagia, Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ketika kita mau menyatakan kebenaran tetapi karena desakan dari luar itu begitu besar, maka kita sulit mengatakan. Tetapi orang yang mengatakan kebenaran dia akan berbahagia. Dan ini adalah mengingatkan kita bahwa penderitaan demi kebenaran itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Yesus telah menderita, sengsara, disalibkan, mati, dan untuk kebenaran di hadapan, menyatakan kebenaran Allah di hadapan orang-orang Yahudi itu, bahwa ia adalah Tuhan dan Bapa. Hal yang ketiga adalah satu hal yang menarik, yaitu para penjaga hendak memberitakan, menyampaikan kebenaran itu tentang peristiwa yang mereka lihat. Ketika mereka menyampaikan kepada para imam, maka mereka berembuk. Katakanlah ini kepada orang. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini kata-kata dusta karena mereka malu karena Yesus telah bangkit itu. Jadi sesuatu yang menarik ini, bagaimana ini yang kadang-kadang dulu kita dengar dengan apa yang disebut dengan kolusi itu. Di dalam kehidupan, bahkan apa yang terjadi kita pelajari dari bagian ini, dari dua kelompok itu mereka bersepakat. Dan kalau ini kita perhatikan, sebenarnya ini kesepakatan seperti ini sangat merusak moralitas, sangat merusak spiritualitas kita. Apalagi dalam kehidupan persekutuan jemaat. Majelis lain begini, yang lain bersepakat begini. KSP lain jalan seperti begini, yang lain bersepakat begini. Ini sangat merusak persekutuan, moral, iman, spiritualitas kita, tapi juga menciptakan ketidaknyamanan di dalam kebersamaan. Kita sedang membangun ruang tempat penyimpanan aset. Pasti ada yang setuju, ada yang senang dan semangat bekerja, mungkin juga ada yang tidak. Tapi marilah kekuatan bersama-sama untuk mengatakan dan mengerjakan sesuatu yang benar, itu akan membuat kita tidak menjadi capek karena banyak orang bersepakat untuk satu hal yang benar. Tapi kalau yang lain kerja dan yang lain hanya menonton, KSP lain giat untuk datang bawa makan, minum, yang lain cuma duduk dan tidak bikin apa-apa, yang terjadi adalah bahwa ya pasti ada kita mengeluh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kesepakatan yang menciptakan ketidakbenaran itu sangat merusak persekutuan dan iman kita. Tetapi kesepakatan atau kekuatan itu menciptakan kebersamaan, itu akan mendorong semangat untuk melakukan apa yang benar. Kita juga menumbuhkan bagaimana kekuatan dari persekutuan itu. Sebab kita tidak bersepakat untuk membangun kebohongan, tetapi kita bersepakat untuk menciptakan kekuatan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Inilah tantangan bagi setiap pelayan, baik kami pendeta, penatua, dan syemasi.
dan setiap individu yang mengaku percaya kepada Kristus. Bagaimana kita dapat mengambil sikap yang benar, meskipun itu bisa saja merugikan diri kita masing-masing. Karena itu belajar dari bagian ini sangat penting. Maka baik kami sebagai pendeta maupun sebagai penatua dan jemaat kita juga ikut menyadari bagian hal seperti itu. Kadang-kadang memperjuangkan kebenaran itu harus menderita. Tetapi dengan begitu, kita tidak pernah berada untuk menopang dan menghidupkan kebohongan atau dusta di dalam kehidupan persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berada dalam situasi di mana kebenaran itu perlu disampaikan. Kita harus berdoa dan mencari hikmat daripada Tuhan. Dalam situasi sulit, kita bisa mencari dukungan dari orang lain di sekitar kita. Apa persekutuan, kerukunan. Tapi bagaimana dalam kehidupan bersama kita harus melihat bagaimana kebenaran itu kita harus menyampaikan. Dalam situasi sulit kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi juga kita tahu bahwa kita harus berdiri teguh dan tidak berprinsip seperti para prajurit atau serdadu yang mengiyakan atau menyetujui kesepakatan yang disampaikan oleh para imam itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan itu terjadi di antara orang Yahudi sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari Matius 28 ayat 11 sampai 15, mengajarkan kita tentang pentingnya kebenaran, tantangan yang datang bersamanya, dan resiko yang harus kita ambil ketika kita bersaksi tentang kebenaran. Apakah kita giat dalam ibadah-ibadah KSP, dalam ibadah-ibadah unsur, atau yang lain beribadah dan yang lain tidak. Ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan persekutuan kita. Tapi juga kita boleh belajar untuk mari kita akan hidup bersama-sama, baik sebagai anggota CDC gereja, tapi juga sebagai para pelayan, baik pendeta, penatua, dan syemasi untuk menjadi pelayan kebenaran dengan cara hidup yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Juga tiap-tiap kehidupan anggota jemaat, keluarga, biarlah setiap keluarga dari 10 KSP ini mau mencerminkan ketaatan kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu marilah kita ingat bahwa di mana ada Tuhan, harus ada kebenaran. Dan disitulah kebenaran harus dipegang teguh di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini bagi kita, supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran itu. Amin.